Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taslila. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas A angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme artikulasi pada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sakinah Fitri, SS, SPD, MPD. Mekanisme artikulasi merupakan salah satu kajian penting dalam mata kuliah fonologi, khususnya dalam cabang fonetik artikulatoris. Fonologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari dua sisi. Yang pertama ialah bunyi sebagai fenomena fisik dan bunyi sebagai sistem dalam bahasa. Nah, mekanisme artikulasi termasuk pada pembahasan fonetik, yaitu bagaimana bunyi bahasa dihasilkan melalui kerja organ-organ artikulasi manusia. Pertama, mari kita pahami dulu bahwasanya bunyi bahasa tidak muncul begitu saja teman-teman sekalian. Setiap bunyi yang kita keluarkan melibatkan proses fisiologis yang teratur, mulai dari paru-paru hingga keluar lewat mulut atau hidung. Nah, proses ini disebut sebagai mekanisme artikulasi dan secara umum dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, fonasi, dan artikulasi. Tahap pertama adalah inisiasi. Inisiasi berarti proses mengalirkan udara dari paru-paru. Udara yang keluar ini disebut sebagai agresif pulmonik karena berasal dari paru-paru dan bergerak keluar tubuh. Hampir semua bahasa di dunia menggunakan mekanisme ini. Tanpa adanya udara yang keluar dari paru-paru, tidak akan ada bunyi bahasa yang bisa dihasilkan. Jadi, paru-paru dapat disebut sebagai sumber tenaga bagi proses pembentukan bunyi. Tahap kedua adalah fonasi. Setelah udara keluar dari paru-paru dan melewati trakea, udara tersebut sampai pada bagian laring, tempat di mana terdapat pita suara. Pita suara inilah yang berperan penting dalam membedakan bunyi bersuara dan tak bersuara. Jika pita suara bergetar, bunyinya disebut bersuara atau voice, seperti bunyi B, D, dan G. Sebaliknya, jika pita suara terbuka dan tidak terdengar, bunyinya tak bersuara atau voiceless, seperti P, T, dan K. Perbedaan kecil dalam getaran pita suara ini dapat mengubah makna kata. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kata bisa dan pisah terdengar berbeda karena perbedaan getaran pita suara. Tahap ketiga adalah artikulasi. Pada tahap ini, udara yang telah melewati pita suara kemudian diolah oleh organ-organ ucap untuk menghasilkan berbagai bunyi. Organ yang berperan dalam proses ini disebut organ artikulasi yang terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ialah artikulator aktif, yaitu organ yang bergerak seperti lidah, bibir bawah, dan rahang. Serta artikulator pasif, yaitu organ yang tidak bergerak seperti gigi atas, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Nah, setiap kombinasi antara artikulator aktif dan artikulator pasif tentunya menghasilkan bunyi yang sangat berbeda. Contohnya bunyi P dihasilkan dengan menutup kedua bibir lalu dilepaskan, P. Bunyi T dihasilkan ketika ujung lidah menyentuh gigi atas, T. Bunyi K terbentuk ketika bagian belakang lidah menempel pada langit-langit lunak. Selain itu, ada juga bunyi yang melalui rongga hidung, disebut bunyi nasal. Contohnya seperti dan pada kata makan, nasi, dan kunci. Nah, bunyi ini muncul karena adanya aliran udara dialihkan ke rongga hidung akibat terbentuknya katup di bagian velum atau langit-langit lunak. Dari ketiga tahap tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya mekanisme artikulasi adalah kerjasama yang sangat teratur antara paru-paru, pita suara, dan organ artikulator. Tanpa adanya koordinasi yang baik di antara ketiganya, tentunya tidak akan terbentuk bunyi yang jelas dan bermakna. Maka dari itu, dalam kajian fonologi, pembahasan tentang mekanisme artikulasi menjadi sangat amat penting untuk menganalisis perbedaan bunyi antar bahasa, serta mengenali ciri khas fonetik dalam bahasa Indonesia. Dari penjelasan tadi, dapat saya simpulkan bahwa bunyi bahasa merupakan hasil dari proses fisiologis yang kompleks dan menakjubkan, karena dari hembusan udara di paru-paru, getaran pita suara, hingga gerakan kecil dari lidah dan bibir, semuanya bekerja bersama untuk menghasilkan satuan terkecil dari ujaran, yaitu fonem. Nah, pemahaman ini menjadi dasar bagi analisis fonologi lebih lanjut seperti asimilasi, distribusi fonem, dan pola bunyi dalam bahasa. Demikian penjelasan saya mengenai mekanisme artikulasi dalam fonologi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.